Kalau hubungan dengan sahabat atau orang yang dikasihi butuh waktu berkualitas, lantas mengapa hubungan dengan Tuhan seringkali dijalani seadanya saja? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang di podcast Bible Study in Verse, dan kita sedang mempelajari seri bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Dan pada episode kelima ini kita akan belajar dengan pelajaran berjudul Bagaimana Belajar Alkitab dari Mazmur pasalnya yang ke-119. Kami berharap sahabat Inverse boleh membaca terlebih dahulu, mempelajari secara pribadi buku panduan Inverse, dan e-book Inverse dapat Anda akses melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan Gary, ada Samuel, dan juga Pendeta Eben. Shalom semuanya. Shalom. Oke, sebelum kita mulai diskusi ini, ada pertanyaan dalam pelajaran kita. Kapan Anda menerima Alkitab pertama Anda, dan apakah saat itu hingga saat ini Alkitab yang Anda terima itu menjadi salah satu harta yang Anda simpan gitu? Iya, pas masih kecil ya kan, cuman pasti udah hilang lah. Dia hilang ya? Hilang. Kalau Sam? Iya, waktu masih kecil, waktu masih sekolah, masih SD gitu. Dan puji Tuhan Alkitabnya masih ada sampai sekarang. Masih ada disimpan. Iya. Ya, sama ya. Jadi waktu kecil mungkin semua kita sudah dikasih Alkitab, tapi saya sendiri juga kalau bendanya sudah mungkin tidak tahu di mana, hanya isinya sudah pasti terus tersimpan di hati. Gitu lah kan. Nah ini nih, kalau saya jujur pendeta dan teman-teman, mungkin karena lahir dari keluarga Kristen ya, jadi Alkitab itu waktu itu dianggapnya buku yang biasa aja gitu. Oh ya, dikasih kayak buku wajib aja yang ada di keluarga, jadi kayaknya nggak begitu berharga gitu. Nah, kalau episode kali ini kita akan belajar lebih lanjut bagaimana pengalaman belajar Alkitab itu, dan kita boleh lebih hidup ya, belajar Alkitab itu lebih hidup, lebih bermakna gitu ya. Dan untuk mulai diskusi kita, Gary boleh pimpin di dalam doa. Baik, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Bapa. Pada saat ini kami hamba-hambamu akan mempelajari tentang belajar Alkitab. Kiranya memberikan roh pengertian, Roh Kudus untuk menemani kami agar kami bisa membagikan sesuai dengan kata-katamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Inverse, kita belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-119. Sahabat Inverse boleh membaca selengkap-lengkapnya di rumah masing-masing. Kami akan bacakan ayat 97 sampai 104. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajaranku, sebab peringatan-peringatanmu kurunungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang tita-titamu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari tita-titamu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Oke, thank you. Dan di Mazmur 119 ini menunjukkan manfaat dan betapa berharganya firman Tuhan itu ya. Jadi sebelum kita bicara tentang cara belajar Alkitab, Pak Pendeta, mungkin boleh tolong dijelaskan terlebih dahulu mengapa penting kita benar-benar memahami nilai firman Tuhan itu sendiri. Ya, makasih Alicia. Jadi teman-teman sekalian, kita mempercayai dan meyakini bahwa Alkitab ini adalah firman dari Tuhan yang disampaikannya kepada kita. Dan ini ditulis seperti yang kita sudah pelajari di waktu yang lalu, ditulis oleh orang-orang yang Tuhan asingkan. Dan ketika dia menulis, Tuhan mengilhami pikiran daripada para penulis itu. Jadi Alkitab ini bukan sekedar buku biasa, tetapi seperti pemazmur tadi memberikan kesaksian bahwa ini adalah buku yang dia cintai, yang dia simpan di hati,
yang memberikan dia pengertian, bahkan mengubah kehidupan kita, berkuasa untuk menjadikan kita memiliki kepekaan dan ketajaman rohani untuk melihat apa kehendak Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan sekedar buku biasa, tetapi ini adalah buku yang datang dari Tuhan untuk memberikan kita pengertian, memberi kuasa, dan mengubah karakter kita untuk hidup lebih baik. Oke, nilai Alkitab itu seperti itu, dan di pelajaran pekan ini ada penekanan bahwa membaca Alkitab dengan tergesa-gesa membuat kita kehilangan banyak hal. Mungkin yang tadi sudah disebutkan Pak Pendeta mungkin tidak akan kita dapatkan juga ya ketika kita tergesa-gesa. Jadi apa bedanya sekedar membaca Alkitab dengan benar-benar mempelajarinya secara mendalam gitu? Iya Kak Alicia. Bedanya kalau kita hanya rutinitas cepat itu kita hanya mengejar target ya. Kita ingin ada rutinitas bahwa kita membaca Alkitab setiap harinya atau mengejar target follow the Bible. Sedangkan yang kita perlukan itu kan ketika membaca Alkitab adalah bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Itulah pentingnya kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita, dan kita perlu bantuan untuk mengerti apa isi Alkitab itu. Ya, menurut saya perbedaan antara membaca dan mempelajari Alkitab juga cukup besar ya. Dimana kalau kita membaca Alkitab, kita hanya sekedar membaca aja. Tapi kalau kita benar-benar membaca Alkitab, kita merenungkan dan kita berdoa sebelum membaca, tentu itu isinya boleh dapat kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Jadi bukan hanya sepintas membaca aja, tapi kita boleh merenungkan dan menelaah setiap ayat-ayat yang kita baca di dalam Alkitab. Oke, dan itu akan mengubahkan hidup kita juga ya. Dan menariknya pelajaran ini juga menekankan bahwa kita nggak harus jadi ahli teologi ya pendeta ya. Atau mungkin menjadi seperti Pak Pendeta ya, menjadi seorang pendeta untuk mempelajari Alkitab, ya nggak perlu ya pendeta. Tapi kita perlu datang dengan sikap yang benar. Nah, apa hal paling dasar untuk diingat ketika kita memang mau belajar Alkitab pendeta? Ya, betul ya. Jadi tentu semua kita masih harus terus bertumbuh dalam pengertian, termasuk saya sendiri ya. Tapi tidak semua juga memang kita harus ahli dan expert di Alkitab, khususnya bahasa-bahasa asli atau istilah-istilah teologi dan lain sebagainya. Tapi hal yang penting tadi seperti yang Alicia sampaikan bahwa kita perlu memiliki roh kerendahan hati untuk datang mendengar Tuhan berbicara, berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya, dan tidak datang dengan konsep pengertian yang sudah tertanam di hati kita. Yang mana seringkali orang sudah punya pengertian di hatinya, sehingga dia hanya mencari mana yang sesuai dengan apa yang sudah tertanam di pikirannya. Jadi kita datang kepada firman Tuhan dengan mau mendengar, merendahkan hati, menanamkan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Jangan kita datang dengan pengertian kita yang tidak mau kita ubah walaupun firman mengatakan demikian, karena kita sudah keras dengan pengertian kita, sehingga firman itu tidak lagi masuk dan juga mengubah cara pandang, pengertian, bahkan juga hidup kebiasaan kita. Seperti itu. Jadi yang tadi fungsi-fungsi atau nilai-nilai Alkitab yang tadi sudah pendeta sebutkan juga, atau pemazmur sebutkan, itu jadi yang tidak ada fungsinya pendeta ya, tidak berfungsi. Oke. Dan pelajaran pekan ini mendorong kita untuk belajar Alkitab lebih dalam ya. Tadi ya sudah kakak-kakak sebutkan, bukan hanya membaca Alkitab aja. Kalau gitu mungkin hal apa saja yang bisa kita lakukan ya sebagai orang muda untuk belajar Alkitab, bukan cuma di permukaan aja. Iya Kak Alicia. Kalau kita mengacu pada slogan Inverse ya, deep dive into the verse. Jadi kita harus benar-benar, mungkin cara yang paling mudah adalah membayangkan bacaan tersebut ya Kak, divisualisasikan. Ini juga adalah salah satu saran dari kakak-kakak di gereja yang aku dengar, bagaimana coba bayangin kamu baca Alkitab kayak nonton film. Jadi skenarionya di otak, bagaimana keajaiban Tuhan dalam melakukan mujizatnya, apalagi perjalanan Musa ya, kalau kita bayangin kan imajinasi kita sama imajinasi orang lain juga berbeda kan. Jadi
Mungkin cara untuk agar kita tidak hanya di permukaan adalah bagaimana kita memvisualisasikan bacaan tersebut secara pelan-pelan, jadi nggak tergesa-gesa. Oke. Nah, ya kalau menurutku pribadi, cara kita belajar Alkitab itu sebenarnya sederhana tapi perlu konsisten. Yang pertama pasti kita mulai dengan doa. Itu sangat penting. Ketika kita membaca Alkitab, kita mulai dengan berdoa. Karena ketika kita memulai dengan doa, kita mengundang Roh Kudus untuk hadir ke dalam hati dan pikiran kita. Jadi setiap ayat-ayat, setiap cerita-cerita yang ada dalam Alkitab yang kita baca, itu Roh Kudus bisa memberikan kita pengertian tentang apa yang kita baca, seperti itu. Oke, berarti di sesi pertama ini kita sudah melihat bersama ya bahwa dalam belajar Alkitab itu tadi kita perlu datang dengan kerendahan hati ya. Kita juga harus punya hati yang terbuka. Kemudian kita juga punya action plan ya, nggak cuman ngomong aja. Kita secara sadar mengambil keputusan, mengambil waktu khusus, tidak tergesa-gesa. Kita boleh undang Roh Kudus dalam hati kita untuk boleh membantu kita. Baiklah sahabat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi kita sudah diskusikan langkah-langkah ya, sederhana untuk belajar Alkitab. Kita berdoa, kita minta Roh Kudus untuk datang membantu kita, kemudian kita visualisasikan. Mungkin kalau saya tulis, kalau cara saya, nah mungkin kita juga harus menerapkan dan membagikannya itu ya Pak Pendeta. Tapi ada juga yang masalahnya adalah karena hambatan tidak punya waktu dan tempat yang kondusif. Mungkin karena pekerjaan atau mungkin sibuk ya kan, commute ya dari kuliah mungkin pulangnya malam, mungkin jadi sama saya relate ya, macet kan di Jakarta atau di tempat lainnya, jadinya nggak tenang dan nggak fokus untuk belajar firman. Mungkin boleh share apakah Anda pernah mengalami hal serupa dan bagaimana Anda dapat mengatasi, overcome this obstacle-nya gimana gitu mengatasinya, dan apakah punya waktu dan tempat, apakah Anda juga punya waktu dan tempat khusus secara pribadi untuk belajar firman Tuhan? Ya, oke. Jadi yang pertama tadi seperti sudah disinggung ya, memang kita harus punya komitmen. Itu sangat penting. Ketika kita berkomitmen,
menyediakan dan mengambil waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan, khususnya mendengar Dia melalui firman-Nya. Dulu ada istilah yang disebut dengan 5M. M yang pertama itu mencintai Alkitab, membaca, kemudian mempelajari lebih dalam, karena mempelajari itu tidak sekedar membaca, kemudian menghidupkan dan membagikan. Nah, dulu ada istilah yang disebutkan itu. Nah, mungkin masing-masing orang punya kesibukan yang berbeda, tetapi bagaimana mengatur waktu yang spesial untuk memiliki kesempatan terhubung dengan Tuhan. Nah, saya selalu percaya para orang-orang tua kita yang selalu tanamkan bahwa mungkin di pagi hari sebelum kita sibuk dengan berbagai kegiatan dan rutinitas sehari-hari, itu adalah waktu yang terbaik kita mengambil waktu untuk Tuhan. Jadi mungkin kita perlu berdoa, Tuhan bangunkan saya lebih awal supaya sebelum saya penuh dengan kesibukan, saya punya waktu spesial dengan Tuhan. Dan secara pribadi saya berkomitmen untuk itu. Jadi saya tahu kalau sudah beraktivitas, kadang malah sampai malam itu hampir tidak berhenti kegiatannya. Tapi di pagi hari sebelum semua aktivitas dimulai, itu biasanya ada waktu yang tenang untuk kita terhubung dengan Tuhan. Tenang dan tidak tergesa-gesa ya, nggak dikejar apapun ya, nggak dikejar jam kuliah, Ger. Bener ya, itu sih yang jadi pengalaman dulu ya Kak. Apalagi waktu kuliah terus skripsian, ada kelas pagi, itu sangat ya benar kata Pak Pendeta. Sampai saya jadi nggak ikut renungan keluarga karena jarak ke kampus kan 1,5 jam kan. Itu sedangkan masuk kampus 7.30. Nah, itu cara mengatasinya ya baca di bus, di Transjakarta, walaupun menurut saya kurang efektif ya, karena terkadang ada orang di samping yang kepo, jadi malah debat agama. Jadi itulah pentingnya tadi kata Pak Pendeta, perlunya kita cari tempat yang tenang dan waktu yang khusus, manajemen waktu, karena lebih kita bisa merasakan Roh Kudus hadir di sekitar kita ketika membaca firman Tuhan. Oke, thank you for sharing. Dan seperti tadi kita diskusikan, firman Tuhan itu begitu berharga ya dan menawarkan begitu banyak berkat. Apa pengalaman pelajaran Alkitab yang paling berdampak bagi Anda gitu, yang mungkin di kelompok kecil atau mungkin saat pelajaran pribadi, mungkin ada yang bisa di-share? Pelajaran Alkitab itu tentunya ketika kita kita bisa berkumpul bersama dengan teman-teman, kita bisa berbicara dan berdiskusi tentang Alkitab, itu kan merupakan suatu waktu yang pas ya menurut saya. Dan seringkali saya mengalaminya bersama dengan teman-teman itu, kita membaca, belajar, dan berdiskusi Alkitab. Nah, kita membaca cerita-cerita yang ada di Alkitab, lalu kita berdiskusi. Itu menurut saya adalah waktu-waktu yang tepat ya, dan juga hal-hal yang mungkin kebanyakan orang-orang yang sepantaran saya itu jarang punya gitu. Oke, jadi ada yang bisa di-share? Iya, yang sangat berkesan jadi pengalaman pribadi saya ketika membaca Alkitab. Saya sudah pernah menyinggung di 2 pekan sebelumnya ya Kak, pelajaran yang 2 pekan sebelumnya, bagaimana di situ dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan memberikan pengetahuan, kemampuan bagi kalau tidak salah Bezalel dan Ahimasak. Itu sangat menegur saya karena saya berpikir pada waktu itu bahwa kepintaran itu datang dari usaha dan dedikasi diri sendiri. Sedangkan di sini dengan gampangnya ditunjukkan bahwa ini loh, aku yang kasih kepintaran, padahal zaman dulu nggak ada ChatGPT, nggak ada YouTube. Gimana mereka bisa buat mesbah dan pakaian seperti itu kalau nggak berasal dari Tuhan? Jadi itu yang sangat berkesan sih Kak. Oke, jadi dari pengalaman, dari pembelajaran Alkitab pribadi dan juga secara berkelompok itu sangat menunjang dalam ya kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam menguatkan iman secara pribadi gitu. Dan pelajaran ini juga mengajarkan kita bahwa bagian penting dari belajar Alkitab yang mendalam itu adalah
share, harus dibagikan ya pendeta ya. Betul. Dan bahkan kita mendapatkan berkat ganda saat membagikan apa yang kita pelajari. Namun banyak orang muda sekarang masih ragu nih, dan karena takut dianggap sok rohani gitu kalau kita share something yang terkait dengan Alkitab. Baru mau post ayat Alkitab aja nanti dikiranya sama gebetan, aduh ini rohani banget nih anak ya kan. Aduh nanti apa terlalu kaku gitu. Mungkin gitu ya? Iya nggak? Iya betul. Iya betul. Ya Betul, betul ya, betul. saya baru kenceng nih suara nih, betul. sekali. Nah, menurut Anda bagaimana cara untuk mulai berbagi firman Tuhan dengan sederhana tapi itu membangun? Memulai membagikan firman Tuhan sederhana tapi membangun. Saya kasih contoh kayak sehari-hari saya aja ya. Biasanya saya selalu menuliskan setiap postingan saya di WhatsApp maupun di Instagram itu ayat-ayat Alkitab yang bagus gitu. Jadi ayat Alkitab yang indah, yang mungkin sederhana ya, hanya ayat di saya posting di sosial media, tapi dari pengalaman saya banyak sekali memang orang-orang, teman-teman saya yang bilang kayak, iya ayatnya bagus sekali gitu. Nah dari situ kan udah terlihat bahwa sederhana ayat saja bisa menggugah hati orang gitu, hati teman-teman saya. Iya. Itu aja sih, sesederhana itu aja. Oke. Ya, jadi betul ya, membagikan apa yang kita sudah miliki ini bagian penting dalam pertumbuhan kerohanian kita. Bayangkan kalau kita hanya makan, maka itu tidak cukup membuat kita sehat, tapi kita harus berolahraga supaya makan yang sehat, olahraga itu lebih sehat, sudah pasti. Dan dalam kerohanian juga saya pikir begitu. Ketika kita makan firman Tuhan itu tentu hal yang sangat penting. Dan ketika kita menyaksikan, membagikan firman Tuhan itu bagaikan olahraga secara rohani. Dan hari ini puji Tuhan begitu mudah tadi seperti yang Samuel sampaikan, kita membagikan konsep-konsep, prinsip-prinsip dari firman Tuhan melalui media sosial kita atau apapun itu. Tapi ketika kita juga terhubung dengan orang-orang, ini juga waktu yang baik kita membagikan firman. Jadi Yesus juga mengajar ya kita bagaimana dia mempraktekkan hidup bergaul, mingle dengan orang, sehingga ketika kita terhubung, membangun persahabatan, itu akan lebih mudah juga bagi kita untuk membagikan firman. Jadi memang seperti yang Alicia tadi sampaikan, kita bagikan firman tanpa ada hubungan itu juga orang seperti agak rasa aneh-aneh ya. Tapi ketika kita bersahabat dengan teman-teman, dengan komunitas kita di kampus, di tempat pekerjaan, di sekolah atau di mana saja, kalau hubungan sudah baik, maka biasanya dengan lebih mudah kita untuk membagikan. Dan dengarkan ini bahwa kalau kita mau kuat dan sehat secara rohani, maka salah satu cara yang terbaik adalah dengan kita mau bersaksi tentang iman kita, tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah salah satu cara yang terbaik. Ini bukan hanya menjadi berkat untuk orang, tapi menjadi berkat juga bagi kita yang bersaksi dan membagikan firman Tuhan. Oke, jadi memang harus dibaca, dipelajari, direnungkan, dihidupi ya. Kalau itu menjadi kehidupan kita, itu kan akan jadi satu buku yang terbuka juga tanpa kalau menurut saya pendeta, dari pengalaman saya secara pribadi, ketika memang firman itu saya baca, saya renungkan, entah kenapa ada aja gitu yang datang. Entah aja tiba-tiba ada temen yang curhat, akhirnya saya harus membagikan firman, ya kan? Betul kan? Ada yang curhat kan? Pasti kan kalian ada yang curhat, saya harus membagikan firman, atau enggak tiba-tiba harus ngajar sekolah sahabat, atau enggak tiba-tiba ada teman gini, atau enggak banyak aja yang terjadi gitu. Jadi memang ketika kamu menghidupi firman itu, bukan berarti saya menghidupi firman itu 100% ya pendeta. Maksudnya ketika saya mencoba untuk punya komitmen, berkat itu menjadi berkat bagi saya bisa membagikan berkat itu pada orang lain, dan saya sangat merasa terberkati karena
orang itu bilang makasih ya Kak udah menguatkan saya. Jadi kan kayak oh ternyata saya berguna ya di dalam hidup ini gitu loh. Ada gunanya juga saya dalam hidup ini. Gitu mungkin ya. Saksian tipis. Oke. Tapi tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung diskusi kita. Silakan masing-masing panelis memberikan satu closing statement terkait pelajaran ini. Ya, jadi teman-teman orang muda, saya mau kita mengingat kata kunci ini bahwa kita harus ada komitmen dan konsisten. Ya. Jadi komitmen untuk menyediakan waktu khusus terhubung dengan Tuhan melalui doa juga bagian penting. Tapi hari ini kita diingatkan untuk mempelajari firman Tuhan dan konsistensi ini. Seringkali orang semangatnya Senin Kemis ya, Senin semangat, Selasa Rabu nggak lagi semangat, Kemis semangat lagi ya. Itu namanya nggak konsisten. Jadi komitmen dan konsisten di dalam kehidupan rohani kita ini akan membuat kita bertumbuh dengan baik. Amin. Jadi satu hal yang saya pelajari dari pelajaran minggu ini adalah belajar Alkitab itu bukan hanya suatu kewajiban, tapi ini adalah suatu hubungan. Dan seperti hubungan pada umumnya itu butuh waktu, itu butuh perhatian dan kesungguhan. Jadi kalau memang kita sungguh-sungguh mau bertumbuh, kita perlu menyediakan waktu khusus untuk belajar dan membaca Alkitab. Sehingga itu tidak hanya terlintas begitu saja, tapi kita boleh dapat mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin awalnya terasa berat untuk belajar Alkitab, tapi paksa saja supaya konsisten dan juga mendalami Alkitab, karena sebagaimana Anda memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan Anda, begitulah Anda harus memaksa diri Anda untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Samuel boleh pimpin dalam doa. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia, Bapa, terima kasih pada saat ini kami masih bisa berkumpul bersama, berdiskusi tentang pelajaran yang telah kami pelajari. Kiranya ini boleh dapat menjadi kehidupan dan juga dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode kali ini. Demikianlah episode kelima. Semoga kita boleh ingat selalu bahwa Alkitab bukan hanya untuk dibaca cepat, tetapi untuk direnungkan, dipercaya, dan dihidupi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.